Geografi FIMI tahun 2017, kemudian Ketua KBP SIK dan Penginderaan Jauh Departemen Geografi FMIPA UI tahun 2016 hingga 2017, dan telah banyak menerbitkan artikel jurnal internasional maupun nasional terindeks, prosiding dan publikasi ilmiah dan buku. Tadi merupakan perkenalan yang luar biasa menginspirasi pada malam hari ini, Bapak Ibu. Dan mari kita sambut bersama yang telah hadir malam ini. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Hari ini kabarnya baik ya, Prof. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga semangat Prof ini mengalir ke Bapak Ibu yang ikut pada malam hari ini. Oke, Prof, hari ini kita akan membahas topik pemodelan tutupan lahan ya, Prof. Ya, baik. Oke, pemodelan tutupan lahan menjadi alat yang sangat penting ya teman-teman dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Adapun manfaat dari pemodelan ini diantaranya adalah memonitoring perubahan lingkungan, perencanaan tata ruang, manajemen sumber daya alam, dan prediksi perubahan di masa depan. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Prof untuk memulai sesi materi pada malam hari ini. Waktu dan layar kami persilahkan, Prof. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Teman-teman yang saya hormati, teman-teman IMAHAGI ini ya. Kemudian para peserta, saya tidak tahu peserta dari mana saja, mungkin saya juga nggak kenal. Ada beberapa nama yang saya mungkin nggak hafal ya. Fadel nggak tahu nih, Fadel nih apakah Fadel yang saya tahu atau bukan. Mudah-mudahan ya. Ya baik, malam ini saya diminta oleh Mas Aldi untuk mengisi acara webinar pelatihan mungkin ini ya tentang eh, prediksi sebetulnya ya prediksi perubahan tutupan lahan atau penggunaan lahan di mana ini adalah satu bidang saya yang sejak tahun 2000-an saya riset di bidang penggunaan lahan. Memang riset saya tidak hanya di perubahan tutupan lahan atau penggunaan lahan, juga di bidang kelautan, bidang eh, vegetasi, ya, dan bidang kebencanaan. Karena ternyata pemodelan yang saya buat atau yang saya create itu tidak harus atau hanya untuk perubahan tutupan lahan. Ternyata bisa juga untuk eh, bidang-bidang lain seperti tadi kelautan. Baik, saya akan share PPT-nya, Mbak ya. Baik, Prof. Ya, ini seri yang pertama mungkin ya. Dan kebetulan ini adalah yang saya presentasikan juga persis pada saat apa di teman-teman non geografer gitu ya, atau istilahnya teman-teman di bidang lain lah. Jadi saya mengambil tema waktu itu pemodelan spasial untuk bangunan berkelanjutan. Meskipun bidang saya adalah bidang keahlian pemodelan spasial penggunaan lahan. Ya. Oke, nanti saya ini mungkin eh, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi bidang saya sebetulnya meskipun tadi di bidang pemodelan spasial penggunaan lahan, saya termasuk riset grupnya adalah Geospatial Technology for Life. Jadi di Geografi UI itu ada 4 riset grup, salah satunya adalah Geospatial Technologies for Life, di mana teman-teman ini di Geografi UI itu membangun pemodelan-pemodelan spasial untuk eh, berbagai semua bidang. Kelompok bidang ilmunya adalah GIS dan penginderaan jauh ya. Ini publikasi saya, mungkin tadi juga sudah dijelaskan. Nah, kebetulan kalau saya lihat di riset di Departemen Geografi ya, itu land use dan remote sensing nomor satu nih. Land use dan remote sensing. Land use itu kan orang bilang sekarang namanya penggunaan lahan. Tapi ada juga orang menyebut
penggunaan tanah. Sekarang digabungkan dengan tutupan lahan. Jadi ternyata hampir semua riset di teman-teman kami di UI, ya, tidak hanya di geografi, itu land use dan remosing nomor satu, yang apa diteliti. Meskipun bidang lain banyak sekali. Nah ini penggunaan spasial. Jadi saya fokus mas sebetulnya tidak hanya di penggunaan lahan atau tutupan lahan ya. Justru yang pentingnya adalah penggunaan spasialnya. Jadi penggunaan spasial kalau di sini dilihat metode atau fungsi matematis. Yang jelas teman-teman nanti harus belajar eh, matematisnya. Jadi kalau misalnya belajar hanya dari software saja, tidak belajar matematisnya, itu akan ketinggalan. Ya, yang disusun menjadi satu algoritma. Nah, sekarang justru dengan teknologi machine learning, deep learning, kemudian juga ada tambahan AI, itu menjadikan sebetulnya algoritma mudah untuk dipelajari. Ya, tidak sulit yang saya pelajari waktu saya belajar. Ya, di mana itu menghasilkan solusi atas permasalahan di dunia nyata atau real world melibatkan data spasial dan temporal. Karena kita bidangnya adalah geografi gitu ya, bidang spasial, pasti ada spasialnya ya, dan temporalnya. Dan di sini bilang, saya kutip dari Sains Direct yang 2024 ya, bahwa spatial modeling, model spasial itu merepresentatifkan sesuatu sebetulnya yang simple, ya, reality yang simple. Itu antara spasial dan data-data lain, ya, untuk kebijakan, analisis dan kebijakan. Tujuannya seperti itu. Jadi kalau dilihat penggunaan lahan adalah salah satunya sebetulnya ya. Baik itu penggunaan lahan atau perubahan penggunaan lahan atau prediksi penggunaan lahan. Jadi kalau dilihat peta di sebelah nih, sebelah yang paling bawah aja ya. Yang paling bawah ini adalah eh, temporal perubahan penggunaan lahan dan ya perubahan penggunaan lahan ya. Ini menggunakan software yang saya katakan linear. Di atasnya juga ini sebetulnya kami membuat juga eh, untuk machine learning dan gabungan dengan deep learning untuk sebetulnya melihat prediksi ke depan penggunaan lahan. Oke, penggunaan spasial yang kebetulan kami eh, sudah buat sama teman-teman di lab saya, gitu ya. Tidak hanya land use land cover changes, juga bidang hidrologi, kesehatan. Untuk COVID kemarin kita buat semacam portal dan semacam pemodelan kesehatan ya, dan jarak dari pusat, kalau tidak salah pusat puskesmas deh ke orang-orang yang kena COVID. Kemudian juga coastal marine, terumbu karang, urban planning, energi. Sekarang saya juga lagi fokus di bidang energi sebetulnya ya, energi terbarukan, di mana kita membuat prediksi untuk eh, radiasi matahari mana yang paling cocok. Jadi kalau pemerintah menaruh solar panel di Waduk Cirata, apakah tepat atau tidak, begitu ya, kekuatan dari iradiasi mataharinya. Nah, kita membuat eh, apa sebaran spasial menggunakan machine dan deep learning untuk melihat sebetulnya di mana yang paling cocok selama sepanjang tahun untuk menaruh solar panel. Kemudian juga tourism, social, economic, culture sudah kita buat juga, disaster mitigation, climate change, dan agriculture. Nah, sekarang agriculture kebetulan saya berkolaborasi dengan profesor dari Jepang untuk melihat sebetulnya produksi penyakit padi dengan menggunakan sensor hyperspektral dari drone. Saya kira yang hyperspektral kan kalau lihat model remote sensing sekarang masih jarang sekali ya. Karena orang sekarang tuh banyak multispektral. Oke, saya tidak tahu nih apakah dengan saya lakukan ini apakah terlalu tinggi atau tidak ya.
Gimana, Mbak Glory? Glory, ini terlalu tinggi nggak saya jelaskan nih? Mudah-mudahan tidak ya. Bisa, Bro, bisa. Ya, ini sebagai ini juga lah pengetahuan. Karena saya percaya yang muda-muda ini kan jago-jago eh, dalam apa ngolah data-data ya dengan komputer dan software. Oke, sekarang kita lihat penggunaan lahan ya. Nah, ini mungkin eh, ada semacam apa? eh, Mungkin perbedaan dari konsep sebetulnya ya. Jadi orang ada yang menyebut penggunaan lahan, ada penggunaan tanah atau land use. Ini sama sebetulnya sama aja. Ya. Ini yang diperdebatkan ini sampai-sampai dulu para tokoh di geografi UI, para tokoh di geografi UGM, kemudian para tokoh di teman-teman ITB ya dan di Bakostanal. Ini permasalahan satu kata aja, dua kata aja ini jadi masalah sebetulnya ya. Sekarang kita nggak usah berdebat lagi bahwa ini adalah satu gitu ya, penggunaan lahan dan penggunaan tanah. Kemudian ada lagi tutupan lahan dan cover ya. Jadi kalau penggunaan lahan dan penggunaan tanah katanya itu sudah eh, merupakan aktivitas hasil dari manusia ya. Tapi tutupan lahan dan cover itu orang bilang gitu ya. Sebagian besar adalah alam. Ya. Tetap ada manusia tapi alam ini disebut dengan tutupan lahan ya. Jadi dua-duanya sebetulnya kalau dilihat juga sekarang eh, orang masih masih apa definisinya mungkin masih banyak terbalik ya. Saya lihat di Kementerian Kehutanan orang ada nyebut tutupan lahan, ada nyebut pengenalan lahan itu disamakan gitu ya. Padahal berbeda ya. Mungkin teman-teman nanti makanya ada apa pemodelan dengan misalnya Cellular Automata Markov Chain ya untuk land use land cover chain LULC ya. Land use land cover chains ya makanya LU strip miring LC itu sama aja sebetulnya orang bilang sama karena ternyata mana yang diambil di tutupan lahan atau penggunaan lahan ya tapi saya apa mendefinisikan antara penggunaan lahan penggunaan lahan atau penggunaan tanah itu berbeda dengan tutupan lahan. Oke, ada yang ditanyakan nggak kira-kira nih? Atau saya langsung aja, Mbak Glory? Langsung saja, Prof. Langsung aja ya. Oke, oke saya lewat aja. Ini saya lewat karena ini berkaitan dengan Merin ya. Saya lewat aja. Nah, ini yang saya akan titik beratkan sebetulnya. Ya, jadi titik beratnya adalah saya lewat dulu. Titik beratnya adalah di mana model-model yang sekarang tutupan lahan baik itu menggunakan sel automata, menggunakan rantai Markov, Markov chain, memakai NNI atau jaringan sari tiruan, atau menggunakan alat statistik, atau menggunakan model berbasis ekonomi atau agent dan sebagainya itu adalah sifatnya linear. Linear. Jadi linear itu kalau misalnya tinggi perubahannya pasti hutannya berkurangnya banyak seperti itu ya katakan itu linear. Nah, saya membuat konsep non-linear sebetulnya ya. Saya sebut sebagai daya dukung lahan. Memprediksi sebetulnya tutupan lahan dengan banyak sekali variabel yang tidak sama dimensinya. Ya, tidak sama dimensinya. Jadi kalau misalnya tadi sel automata Markov chain atau apa NNA atau dengan age multi agent dan sebagainya itu kan eh, satuannya misalnya berbasis semuanya spasial gitu ya. Nah, ini saya
membuat model ini pertama tidak dengan spasial, kemudian dari model tersebut dimasukkan ke dalam spasial, ya, secara temporal. Oke, ini yang linear ini, yang linear ini. Jadi contohnya ini saya sudah apa riset dengan beberapa mahasiswa ya. Misalnya yang pertama modeling land Markov Chain Automata di Sumatera Selatan. Kemudian juga land cover modeling tahun 2032 di Pelabuhan Ratu dengan CIMC sama. Kemudian juga model land cover change dengan CA di Mataram. Kemudian memprediksi erosi cuma menggunakan CA Markov land use-nya atau land cover-nya. Kemudian juga pemodelan CA di Bengkulu untuk melihat perubahan dari permukiman. Kemudian eh, bikin model spasial nih di daerah Singkawang ya, dengan CIMC juga kalau tidak salah atau NNE itu dengan pendekatan landscape ya. Landscape itu mungkin berhubungan dengan apa physical. Kemudian juga dengan land cover chain dengan daerah-daerah critical land atau tanah-tanah yang kritis ya di Geopark Ciletu. Kemudian juga prediksi apa penggunaan lahan pertanian dengan menggunakan CMC. Kemudian juga pernah ini untuk apa ada dukung air ya, berarti kan kesediaan air di daerah Cilutung juga dengan CMC dengan menggunakan model hidrologi juga inverse model. Kemudian juga mencoba waktu itu CMC juga dengan wilayah terjadinya gempa bumi ya di Ambon. Nah, ini semuanya sebenarnya uh, basisnya adalah tadi perubahan atau tutupan pengenalan lahan dan prediksinya ke depan. Ya, juga ini melihat lanskap pertanian dan keberlanjutan ya di daerah desa Kasepuhan, ya, desa adat, tidak resmi. Kemudian ini hubungan uh, perubahan tutupan lahan di bekas tambang timah, ya. Kemudian prediksi seperti apa. Kemudian juga pernah meneliti ini lanskap, kemudian dengan perubahan tutupan lahannya, dengan pemodelannya. Kemudian juga ini dengan apa MCA, ikut berada dengan MCA ya. Kemudian melihat dari perubahan tutupan lahannya, juga dengan degradasi dari hutan tanaman Flores di Banggai. Kemudian juga dengan lanskap di Semarang, ya, jadi dengan model lanskap, kemudian melihat perubahan land cover, ya. Kemudian juga di Kalimantan Selatan, ini melihat perubahan land use, di mana ini terjadinya banjir besar kalau tidak salah, ya. Sehingga di bawahnya adalah C dengan CA Markov. Jadi sebenarnya sudah banyak nih penelitian dan ini dari land cover tersebut, ya dan cover lainnya tersebut langsung saya waktu itu riset peneliti langsung ke tanaman vegetasi ya. Nah, saya kembali lagi tadi semuanya adalah linear ya, linear di mana driving factornya juga sebetulnya driving factor yang berbasis spasial semuanya. Jadi land use atau land covernya spasial, driving factornya adalah spasial juga ya, seperti itu. Memang ada beberapa yang
istilahnya apa, eh, mahasiswa saya sekarang atau asisten saya sudah meneliti untuk ke depan gitu ya, menggunakan machine machine learning, bukan machine learning, deep learning gitu ya, untuk melihat sebetulnya eh, seberapa jauh sih, seberapa jauh dari pemodelan-pemodelan yang sudah ada yang linear tersebut itu efektif gitu ya. Karena kelemahannya banyak sekali. Nah, sebetulnya yang saya fokuskan di sini hari ini ya atau malam ini adalah eh, ya ini daya dukung lahan. Ini adalah yang non linear. Jadi non linear tapi saya masukkan ke dalam eh, linear ya. Jadi ada beberapa contoh yang pernah kami lakukan. Ini simulasi model untuk eh, daerah terbangun di Bandar Lampung City ya, di Kota Bandar Lampung. Kemudian juga eh, sama di daerah Bengkulu, bawahnya itu. Kemudian juga ini daerah prone area atau daerah wilayah bencana Gunung Merapi di Merapi waktu di daerah Sleman. Kemudian juga ini untuk di Tangerang, Kota Tangerang. Ya. Nah, saya akan fokus di sini. Oke, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, ada yang tanyakan nggak? Silakan. Mungkin untuk saat ini Eh, belum ada, Mbak Prof. Glory gimana? Nanti pertanyaan Gimana Mbak? di akhir sesi, Oh, Prof. oke, 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 silahkan, oke, Prof. baik, baik. Saya lanjut dulu aja ya. Saya akan ganti PPT ya, karena PPT tempat lain ya, sebentar. Oke, sebelum saya masuk ke mana? Ke tadi saya katakan non-linear ya. Jadi ada beberapa sebetulnya yang mungkin di pelajaran mata kuliah dan beberapa praktikum juga itu sudah menggunakan banyak lagi dipakai gitu ya. Sudah menggunakan saya katakan deep learning. Nah, ini ada pengembangan dari teman sebetulnya. Ini juga di sini ada yang kenal PT Dasmap Indonesia ya. Ini pernah eh, membuat pemodel dimensif spasial berbasis aktivitas AI ya, untuk pengguna lahan sebetulnya, tutupan lahan ya. Jadi mereka sebenarnya merunut gitu ya, merunut urutan transisi perubahan itu dari mana saja ya, dari mana saja dia transisinya, polanya dilihat, kekhasannya dilihat gitu ya, mana yang berubah, ya, mana yang konsumennya masuk nih ya. Saya katakan tadi penggunaannya masuk dan tutupan lahannya masuk juga ya. Jadi dia runut, nah dia runut, kemudian dia buat eh, ke deep learningnya seperti apa algoritmanya gitu ya, dan dia membuat eh, spasial modelingnya itu ke arah mana gitu ya, misalnya tadi ke apa permukimannya. Nah, saya juga tidak tahu ini, kalau tidak salah udah ada pelatihannya juga ya. Dan ini ada semacam rumusnya juga bahwa apa mana yang yang paling berpengaruh gitu ya, paling nilai tinggi dan mana yang rendah seperti itu. Ya. Jadi kalau yang merah ini yang permukiman tinggi, yang minimal yang rendah gitu ya. Kemudian interference vektornya juga, jadi dia banyak seperti apa jarak dari jalan arteri, jarak dari jalan kolektor, jarak dari jembatan Suramadu, jarak dari titik ekonomi tinggi dan seterusnya. Dia masukkan ke dalam tadi. Kemudian dia eh, tentukan berdasarkan peluang perubahan konsep lahan, jadilah semacam rumusan
atau satu algoritma lah ya, algoritma yang di mana ini dimasukkan lagi ke dalam spasial, ya, seperti itu. Ya, jadi seperti ini prediksinya ke depan. Nah, ini hasilnya simulasi. Bagaimana caranya simulasi itu. Ya. Nah, itu contoh dari teman di mana sudah menggunakan AI dalam dalam apa tadi pemodelan ketebalan tersebut. Nah, ini yang saya akan akan fokuskan tadi. Saya lihat ya udah masuk nih. Model spasial dinamik untuk prediksi ke depan. Yang saya katakan non-linear ya. Non-linear ini yang penting sebetulnya. Karena yang linear tadi kan basisnya kelemahannya. Ya, banyak kelemahan kajian gitu ya. Kajian itu bagaimana kalau yang loncat gitu kan. Bagaimana kalau yang istilahnya berjauhan. Ya, berjauhan tidak berdekatan. Nah, ini jadi masalah juga sebetulnya. Oke, jadi awalnya ini kami membuat dari sistem dinamik ya non spasial dengan software jelas lah dengan software untuk melihat sebetulnya tadi misalnya antara jumlah penduduk dengan wilayah terbangun ya dulu wilayah terbangun itu database-nya dua database tersebut hasilnya apa hasilnya adalah grafik atau model ya grafik atau model. Grafik model dan data ya, data dari tahun ke tahun secara temporal kemudian nanti diasumsikan nah diasumsikan ini saya awalnya eh, pakai rumus gitu ya langsung masuk ke dalam satu software nah sekarang lagi eh, di, dimatangkan dimatangkan untuk langsung masuk ke dalam software yang kita buat gitu ya atau ke QGIS lah yang dibuat seperti itu sehingga Baik, mungkin jaringan Prof terputus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, kita boleh menunggu Prof. Mungkin jaringan Prof kurang bagus. Sembari menunggu, kami beritahukan sekali lagi untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mempersiapkan pertanyaannya. Nanti pertanyaan akan kita buka di sesi tanya jawab. Bapak Ibu boleh nanti langsung mempertanyakan langsung kepada Prof atau boleh menulis di kolom chat agar nanti kita berdiskusi dengan Prof Supratni. oke baik ini tadi terpental ya Mbak Glory Ya Prof, tadi suaranya Prof Mbak juga Glory tadi terpental saya ya terputus-putus. Iya Prof.
Iya, terpental ya. Iya, Prof. Tadi suaranya Profesor juga terputus-putus. Iya, punya saya yang masalah. Iya, Punya saya ya. Waduh, saya ganti ini dulu dah, ganti. Oke, mungkin eh, saya ini kan matikan aja ini ya, PPT-nya aja. Oke, tadi sampai di sini ya. Iya, benar sekali, Prof. jadi eh boleh, ya, iya. Jadi pertama yang kami buat adalah pembuatan model di software non spasial sistem dynamic gitu ya. Mana yang istilahnya yang variabel yang paling berpengaruh. Tadi saya ambilkan jumlah penduduk pasti akan meningkat terus-menerus karena perubahan tutupan lahan atau punah lahan ini ada hubungan dengan jumlah penduduk pasti. Ya, karena penduduk meningkat pasti lahan terbangun meningkat ya. Itu kan linearnya sebetulnya seperti itu ya. Kemudian dari model software tersebut dapatlah eh, satu model grafik dan tabel sebetulnya. Tabel tersebut kemudian diasumsikan. Diasumsikan. Nah, sekarang kami lagi membuat menggunakan deep learning sebetulnya ya. Deep learning ya, ya. Di mana software GIS itu dapat tadi menampung data-data dari hasil model di sistem dinamik atau non spasial. Nah, saya akan loncat dulu. Saya akan loncat dulu. Ya, saya akan loncat dulu. Karena ini saya kira belum banyak ya yang apa yang membuat model seperti ini. Saya sebut modelnya adalah carrying capacity lahan atau daya dukung lahan. Ya. Kemudian saya membuat satu model menggunakan sistem dinamik tadi, namanya model simulasi. Ya, model simulasi. Kemudian dibuatlah model simulasi itu dapat grafik dan dapat data tabelnya. Kemudian bisa diintervensi kalau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya. Kemudian dapat tabel simulasi diasumsikan. Nah, diasumsikan tadi menggunakan satu algoritma juga, itu ya bisa masuk ke dalam spatial dynamic. Nah, di sebelah kirinya itu ada namanya kesesuaian permukiman. Mungkin udah tahu semua lah ini ya. Dengan metode multi criteria analysis atau MCA atau yang lainnya lah, silakan aja. Dapatlah peta wilayah kesesuaian lahan terbangun atau permukiman gitu. Nah, kita sudah punya base petanya kesesuaian permukiman atau lahan terbangun. Ini menjadi pakem sebetulnya, ya menjadi pakem. Kemudian bagaimana caranya ke dalam peta kesesuaian lahan terbangun, ya dari hasil tabel model simulasi, ya itu menggunakan dynamic pergerakan metode grid system dengan buffer misalnya contohnya ya dengan buffer, ya dengan buffer kemudian kita masukkan proses jadilah spasial dynamic pada kesesuaian permukiman. Nah dari sini ini kan yang warna apa kuning di bawah ya dynamic dengan peta kesesuaian sudah bentuknya spasial. Tadi tabel hasil simulasi diasumsikan itu udah spasial juga. Ya, jadi semuanya nanti spasial, tetapi pergerakan saya katakan tadi tutupan lahannya menggunakan model non spasial. Ingat non spasial. Ya, oke ya. Mudah-mudahan paham semua lah. Ya. Nah, lihat petanya di sini ya, hasil petanya. Jadi ini yang lama sebetulnya ya, karena saya membuat sekitar tahun 2017-18 waktu itu. Ya,
Jadi ini existing waktu tahun 2013. Jadi udah 10 tahun lalu lah. Existing. Jadi kita sudah membagi wilayah yang warna merah ini permukiman yang ada, merah muda ini, yang hijau ini tidak sesuai saya. Jadi yang hijau ini tidak boleh dibangun sampai kapanpun gitu ya. Yang merah silakan, yang kuning juga memang kalau terdesak. 2030 seperti ini gitu ya. Tambahannya sudah terlihat. Kemudian 2050 seperti ini, 2060 seperti ini pergerakannya ya. Kemudian 2080 sampai 2100. Jadi dalam model ini hanya melihat sebetulnya tadi eh, perubahan dari lahan terbangun ya, yang menjadi lahan terbangun dari mana saja misalnya eh, kalau dilihat lagi di sini mungkin ada sawah, ada permukiman, ada apa gitu ya. Tapi kita melihat sebetulnya seberapa dan di mana saja mereka akan terisi. Ya, mereka akan terisi. Di masa yang akan terisi. Ya, seperti itu. Sehingga pada 2010 ini stop, tidak boleh ada pembangunan lagi yang di warna hijau. Seperti itu. Karena akan terjadi katakan bencana gitu ya dan seterusnya. Ya. Oke, saya kembali lagi ke awal. Ya, saya kembali ke awal. Jadi kalau dilihat ini adalah model tadi non linear dimasukkan ke dalam spasial. Spasial udah linear gitu ya, udah linear seperti itu. Dengan software GIS, silakan aja software apa saja. Yang penting berbasis GIS. Nah, perangkat lunak sistem dynamic ini sekarang macam-macam banyak ya. Ada yang disebut Dynamo, Stella, iThink, PowerSim, ada Vensim, dan seterusnya. Kemudian jadi cara pembangunannya, proses pembuatannya, saya buat waktu itu satu model saja mungkin sekitar 6 bulan ya, 3-4 bulan lah. Ya. Sekarang banyak teman-teman yang menggunakan model saya, diubah-ubah sedikit silakan aja. Jadi kalau di contohnya, sistem aerodinamik berbasis GIS merupakan metode yang tepat untuk mendeskripsikan ketergantungan antara jumlah penduduk, wilayah terbangun, dan dari lahan di masa depan. Ya. Karena sama aja, tadi dengan CMC perubahan land cover, land use, ya, land cover, land use juga sama aja sebetulnya untuk melihat ke depan. Nah, saya fokuskan sekarang sebetulnya ke wilayah terbangun dan bagaimana dia dukung lahannya di masa depan. Ya, kemudian yang nonlinear tadi, sistem dinamik, saya ambil 18 variabel. 18 variabel. Ini antara lain jumlah penduduk, luas lahan terbangun, kebutuhan lahan, ketersediaan lahan, dan seterusnya. Softwarenya saya menggunakan PowerSim 8, sekarang sudah 10. Ya. ArcGIS-nya silakan aja menggunakan ArcGIS Pro, ArcMap, atau QGIS, atau segala macam, silakan aja. Ya. Dan sudah pakem biasanya kan untuk wilayah kesesuaian. Semakin banyak variabel, semakin bagus. Ya. Kemudian analis perkembangan tadi yang dinamiknya ke depan dengan metode grid. Misalnya silakan aja mau 10 meter kali 10 meter karena misalnya basisnya adalah Sentinel, silakan aja mau 30 meter 30 meter basisnya adalah Landsat gitu ya. Mau 90 meter atau 1 kilo atau 100 meter 100 meter silakan aja ya. Tapi yang penting adalah semuanya masuk logika dan masuk ke dalam aturan. Nah, kemudian saya buat model namanya causal loop diagram di dalam model sistem dinamik tersebut ya. Kalau dilihat nih ada katakan tadi 18 variabel, inilah variabelnya. Penduduk dan wilayah terbangun, ada luas wilayah, faktor penekan, laju pertumbuhan, fraksi penggunaan lahan, daya dukung lahan, kebutuhan lahan, fraksi penduduk, angka kelahiran, kematian, dan seterusnya. Di mana dimensinya, ini dimensinya berbeda-beda semuanya. Jadi disatukan oleh software ini. Ya.
Ini adalah hasil dari run softwarenya, ya, atau disebut dengan stock flow diagram. Ya, ini adalah tadi rumus-rumusnya untuk masuk ke dalam software tersebut. Ya, ini banyak sekali. Nah, ini hasilnya. Ya, hasilnya seperti ini, grafik. Dan ini divalidasi modelnya menggunakan average mean error. Silakan menggunakan apa saja yang penting dapat memenuhi syarat. Validnya adalah 30% kesalahan. Sama dengan CMC, sama dengan yang apa 30. Boleh 25 lah gitu ya valid. Atau 20 orang nyebut juga. Itu boleh valid dan boleh valid, boleh diteruskan. Nah, kemudian dapat grafik seperti ini. Nah, kalau grafik seperti ini berarti lahan akan habis. Bagaimana caranya? Harus diintervensi. Ya, jadi diintervensi ini adalah data-data hasil tabelnya. Ya, tabelnya seperti ini. Tabel apa jumlah penduduk, wilayah terbangun, dan lahan yang tersedia yang kosong. Lahan tersedia ini kan bisa sawah, bisa kebun, campuran. Yang penting bukan hutan tadi ya, bukan hutan atau bukan wilayah-wilayah penggunaan tanah lain di fisik yang memang tidak boleh untuk permukiman atau dibangun. Nah, kemudian kita ambil skenario. Skenarionya adalah 60-40, di mana 40 itu harus dipertahankan, ya, lokasinya. 60 boleh dibangun dengan intervensi struktural dan intervensi fungsional. Jadi grafiknya tidak menyentuh warna biru, ya, seperti itu. Sehingga tabelnya berubah tabelnya. Tabelnya berubah seperti itu. Nah, dari tabel tersebut tadi dimasukkan ke dalam asumsi untuk melihat sistem dinamik ya pada kesesuaian permukiman. Oke, itu yang hasil dari apa yang saya eh, pakai sehingga di sini dilihat ya kan kalau dilihat wilayah terbangun akan habis 2100. Ini bagaimana caranya tidak habis terbangun? Ya udah kita menggunakan tadi intervensi. Ya. Oke, baik itu satu contoh mungkin ya. Dan beberapa paper tadi saya katakan sudah banyak di apa di riset diteliti. Oke, Mbak Glory mungkin itu dulu ya. Lebih bagus kita diskusi saja biar biar diskusinya biar biar banyak diskusinya lah gitu ya. Silakan Mbak Glory itu aja mungkin. Oke, terima kasih atas materi yang telah Prof sampaikan. Di sini sudah ada pertanyaan yang masuk, Prof, dari Bapak Agung Rahmadi. Izin bertanya, Prof, untuk perambanan kawasan di Taman Nasional, metode atau permodelan berbasis spasial apa yang diperlukan? Oke, perambahan ya. Perambahan atau halo Mbak, perambahan atau Perambahan, Prof. Perambahan perambahan? kawasan di Taman Nasional. Ya, ya, baik. Terima kasih. Ya, sebetulnya kan kalau perambahan kan sederhana saja ya. Eh, Misalnya kita kan melihat dengan citra satelit gitu ya. Mungkin resolusi cukup tinggi lah, misalnya ya. Tapi kan kondisinya adalah selalu berawan gitu ya. Pastinya awan yang menjadi halangan. Tapi juga bisa juga dengan teknologi sekarang lah orang menggunakan eh, yang lain juga gitu ya. Nah, tapi kalau metode untuk melihat ke depan gitu ya. Jadi pertama perambahan tadi. Perambahan itu hanya cukup saya katakan dengan menggunakan bantuan citra satelit lah. Dari misalnya dari tahun sekian, 20 tahun atau 30 tahun yang lalu sampai sekarang gitu ya. Dengan Landsat misalnya. Kan itu bisa melihat sebetulnya berapa luas dan berapa banyak. Hanya resolusi,
resolusinya 30 meter aja, seperti itu ya. Dan itu sangat sangat sederhana sebetulnya kalau saya lihat, gitu ya. Dan berapa jauh. Nah, kebetulan eh, saya ada penelitian waktu itu di daerah tadi mungkin sudah saya sebutkan di Banjarmasin ya, ya daerah Banjarmasin, Banjarbaru, karena terjadi banjir besar pada tahun 2019 kalau tidak salah. 2020 saya pas COVID itu 21 ada penelitian di sana, dilihat gitu ya, eh, apakah memang banjir tersebut hasil perambahan hutan, salah satunya gitu ya, dan pendekatan ke masyarakat. Jadi tidak hanya dari data-data citra Landsat yang kami lakukan di sana untuk melihat secara temporal sebetulnya berapa luas yang hilang gitu ya. Juga dengan pendekatan kuesioner ke penduduk sekitarnya. Apakah dia memang mengambil hutan, mengambil apa, eh, merubah tutupan lahan di hutan tuh, apakah diambil kayunya atau memang apa ada faktor lain gitu ya. Ya, ternyata hasil di sana eh, terlihat bahwa memang selain diambil tadi kayu ya hutan tersebut gitu ya, juga pertambangan ya yang jadi masalah di sana sebetulnya. Ya. Jadi tambang itu merambah, saya katakan mungkin sekarang udah taman nasional mungkin ya, eh, apa di Pegunungan Beratus di sana. Nah, sehingga terjadi banjir besar di Banjarbaru pada tahun 2019 kalau tidak salah. Ya, seperti itu. Jadi kalau saya lihat sederhana saja kalau melihat itu dengan citra satelit aja gitu ya. Berapa luas dan berapa banyak, di mana saja lokasinya. Ya memang kalau misal jauh-jauh hari gitu ya, 23 tahun ke belakang ya pakai Landsat saja yang paling mudah gitu ya. Yang resolusinya cukup cukup memadai lah 30 meter. Tapi kalau misalnya seperti kejadian bambu kemarin ya, apa pagar bambu di laut gitu ya. Nah, itu juga kemarin kami cari dari citra Planetscope yang resolusinya bisa sampai 1 meter, 2 meter ya, 2 meter kalau tidak salah. Ya, itu ternyata baru muncul di 2023 tuh pagar bambu tuh. Sampai terakhir itu di Oktober 2024 kalau tidak salah. Oke, Mbak Mbak Glory itu aja mungkin uh, sederhana aja sebetulnya. Terima kasih, Prof. Di sini Ya, penanya Bapak Agung Rahmadi, raise hand, mungkin ada yang ingin disampaikan, Bapak. Silakan. silakan Pak Agung. Mohon izin Prof, mohon maaf Iya, silakan. kameranya off karena sinyalnya agak jelek di tempat saya. Iya, Iya, silakan. izin Prof, mau Iya. tanya, eh, tadi maksud saya itu apakah ada permodelan analisis untuk mitigasi terhadap perambahan itu dok? Misalnya itu aja sebenarnya dok yang mau saya tanyakan, yang berbasis geospasial. Iya, baik. Permo- Eh, iya, Pak Agung. Jadi Terima sebetulnya kasih. kan kalau apa geospasial kan tadi hanya melihat sebetulnya berapa luas dan berapa besar ya. Dengan menggunakan citra satelit pun bisa dideteksi gitu kan. Tapi yang penting adalah ada yang lainnya harusnya pendekatan kepada masyarakat sebetulnya ya. Karena yang kami lakukan di Banjarbaru waktu 2019 sih waktu itu apa eh, keterlibatan dari masyarakat gitu ya. Seperti apa mereka, apakah mereka penyebabnya gitu ya, penyebabnya terjadinya perubahan tutupan lahan. Kalau modelnya saya kira menggunakan CIMC, menggunakan apa NNE, menggunakan multi agent dan segala macamnya bisa. Itu linear gampang sekali ya. Mungkin teman-teman di sini juga sudah pada bisa ya, mungkin ya. Ya, seperti itu Pak Agung. Jadi sebetulnya sederhana saja kalau mau lihat pakai modelnya. Model CIMC bisa, model NNA bisa, model multi agent bisa. Ya. Oke, Mbak Glory, Siap, ya, terima kasih Pak Agung, Prof. ya, ya sama-sama Pak Agung. Terima kasih, Bapak Agung. Di sini
rekan kita ada yang raise hand lagi. Untuk Ibu Gradiana Winda dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sini Prof, saya izin Kurang bertanya. keras, Bu Bu Gradia. Ya, agak keras dikit Baik. Di sini suaranya. Silakan. Di sini Prof, saya izin bertanya. Saya mau bertanya mengenai ini. Kira-kira apa yang menjadi implikasi dari penggunaan model tutupan lahan yang tidak akurat atau tidak tepat dalam pengambilan keputusan, seperti dalam perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, dan mitigasi bencana terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat? Sekian saja Oke, pertanyaan dari saya, Prof. Saya kembalikan. oke, baik. Eh, kan gini, kalau model sebetulnya kan harusnya diuji betul-betul divalidasi ya. Jadi validasi kan sebenarnya validasi itu ada tiga. Udah tahu belum ya validasi model? Tidak hanya validasi model fuzzy, ya, tidak hanya model validasi tadi MMS error, tidak hanya validasi mungkin apa angka gitu ya. Ternyata ada beberapa validasi sebetulnya. Itu kan validasi dari data saja sebetulnya ya. Ada yang validasi ke lapangan sebetulnya ya kan, menggunakan conversion matrix, betul atau tidak gitu kan. Ya, gitu. Tapi ada juga validasi sebetulnya tingkatan lagi model tersebut, yaitu disebut dengan validasi eh, bagaimana caranya bisa diterima oleh masyarakat model tersebut. Ya, nah ini yang saya katakan mungkin banyak yang belum belum seperti itu. Ya, jadi saya tadi buat model sistem dynamic gitu ya, Gitu, yang Prof. Suaranya daya putus-putus, dukung Prof. lahan. Saya waktu itu kemudian ke para pejabat dan ahli. Ya, halo, Halo, Prof. suaranya udah ini. Oh, sudah, Prof. Silakan lanjutkan, Prof. Ya, suara saya. Ya, ya. Ini nih agak tidak stabil, teman. Ya, jadi gini, apa model tersebut tadi validasinya tidak hanya validasi angka gitu ya, juga ada validasi yang harus dilakukan di masyarakat, betul atau tidak diterima atau enggak model tersebut di masyarakat gitu ya. Itu yang penting juga sebetulnya. Karena kan buat apa banyak-banyak bikin model tetapi tidak real dipakai masyarakat gitu ya. Jadi model saya yang tadi yang buat saya lakukan uji coba dengan masyarakat sebetulnya. Ya, dengan para tokoh masyarakat, kemudian dengan para pejabat dan para expert yang bersangkutan. Ya. Kemudian yang terakhir model tersebut juga harus dibandingkan dengan eh, hasil-hasil riset model-model yang mendunia. Ya, itu yang terpenting juga sebetulnya. Betul nggak model kita ini jangan-jangan kita hanya lokal saja di sini, belum tentu di tempat lain sama gitu ya. Nah, makanya pada saat implementasi model tersebut gitu ya, untuk tadi kebencanaan, untuk bidang tata ruang dan segala macam gitu ya. Kan sekarang kita tahu lah teman-teman di tata ruang, mohon maaf kalau ada konsultan di sini atau orang pemerintahan gitu ya. Kan ngelihatnya sederhana saja. Saya bikin analisis pakai overlay MCA namanya. Apa MCA gitu ya. Overlay saja untuk melihat ke depan. Atau juga apa hanya menggunakan CMC lah gitu ya untuk melihat tata ruang dan kebencanaan. Coba buat satu model saya katakan model dia dukung lahan tadi untuk kebencanaan misalnya ya, dia dukung lahan untuk apa misalnya tata ruang gitu ya. Dan saya sudah berapa kali juga presentasi di teman-teman Kementerian ATR ya di bidang tata ruang dengan konsultan juga waktu itu ya. Mereka pada bilang, wah ini terlalu berat gitu ya. Padahal modelnya udah ada. Ya. Nah ini yang saya katakan modelnya harus model-model yang apa yang implementatif bisa digunakan dan bisa di masyarakat seperti itu. Nah kalau bisa sih teman-teman bisa edukasi lah
edukasi kepada terutama mahasiswa lah ya, mahasiswa mahasiswi itu bisa edukasi ke masyarakat, ke pemerintah bahwa ini loh model yang bisa dipakai untuk membuat tata ruang seperti itu. Ya, jadi Bu Gradiana atau Mbak Griana ya, ini memang PR kita gitu ya di bidang pembangunan spasial penggunaan lahan tersebut harus benar-benar mencerminkan eh, bisa diterima oleh semua kalangan itu aja sebetulnya. Karena saya tahu hampir mungkin sekitar 500 sekian pemerintah daerah tingkat 2 dan tingkat 1 gitu ya. Banyak masih menggunakan apa ada analisis yang sangat sederhana lah untuk membuat tata ruang kebencanaan dan seterusnya. Seperti itu. Oke, itu aja. Mbak Gradiana, ada lagi kira-kira? Ya, baik, Prof. Terima kasih untuk Iya, jawaban. iya sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Gradiana. Prof, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini rekan-rekan ada kirim di room chat. Izin bertanya, Prof. Data land use itu didapatkan dari survei lapangan langsung atau dari web khusus tutupan lahan? Silakan, Iya, Prof. iya, Mbak. Jadi data-data tersebut kan kenapa ada teknologi itu ya? Ya teknologi dulu yang diutamakan. Jadi kita buat dengan eh, kayak bantuan sitar satelit lah, gitu ya. Atau kalau skupnya lebih apa tidak luas, kita bisa menggunakan drone misalnya seperti itu ya. Eh, Baru setelah itu divalidasi di lapangan, ya. Kita validasi lagi ke lapangan. Jadi dengan data citra satelit kan memudahkan, tidak harus survei keseluruhan, hanya beberapa tertentu aja atau mempunyai nilai spektral yang sama yang berbeda yang kita survei gitu ya. Jadi dalam kawasan misal yang sama ya. Jadi sebetulnya sederhana sekali, Mbak ya. Jadi tidak harus survei ke lapang secara banyak, tapi karena sudah ada tadi pengolahan data citra satelit gitu ya, apalagi dengan resolusi tinggi gitu ya, kita dapat mendeteksi land use atau land cover gitu ya, yang sama saja. Jadi harusnya dari satu hamparan satu kabupaten misalnya ya, kita harus misalnya sekian ribu sampel, mungkin di bawah 100 atau 50 sampel saja cukup karena mempunyai nilai spektral yang sama gitu seperti itu. Itu aja, Pak. Terima kasih, Prof. Eh, kita masih bisa lanjut diskusi ya, Prof. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Ryan Kila. Melihat perkembangan lahan terbangun sekarang yang sangat masif, bagaimana peran dan pengaruh dari prediksi perubahan lahan ini mempengaruhi decision making oleh stakeholder dalam perencanaan ke depannya, Prof? Ya, itulah Mbak pentingnya sebetulnya teman-teman yang di bidang tadi buat pemodelan tadi ya. Karena mohon maaf ada apa anekdot ya. Tata ruang itu diplesetkan sebagai tata uang gitu ya. Itu yang jadi masalah sebetulnya. Ya. Jadi tata uang ini ternyata lebih penting daripada tata ruang gitu ya. Karena uang berperan di situ. Ya, jadi saya katakan mungkin pemodelan ini harus segera disosialisasikan lah. Meskipun dikritik banyak yang MC misalnya atau NNE ya banyak dikritik. Udah nggak apa-apa itu dulu aja. Sebelum yang saya katakan tadi yang non linear gitu kan. Yang linear dulu aja ya. Ya, karena itu lebih mudah ya dan tidak susah gitu untuk melihat ke depan seperti apa. Jadi jauh itu daerah genangan air waktu hujan di pinggir sungai sekarang sudah berubah jadi permukiman. Udah banjir ribut, ya. Kekurangan air tanah waktu kekeringan ribut lagi, gitu, dan seterusnya. Karena itu betapa pentingnya tadi saya katakan buat pemodelan wilayah kesesuaian. Ya,
Ya Mbak, seperti itu Mbak Glory. Terima kasih, Prof. Ya. Eh, Mungkin masih bisa satu pertanyaan lagi dari Ibu Asma Rafida. Jika citra satelit digunakan untuk melihat biota di dalam laut, apa bisa? Jika bisa, citra apa yang paling optimal digunakan dan apa metode yang bisa digunakan? Silakan, Prof. Oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang saya katakan di laut ya. Saya boleh share lagi ya. Ini biar biar ada gambarannya. Sebentar Silakan, saya Prof. set ini aja. Ya. Nah, ini. Nah, jadi kebetulan saya tahun kemarin itu riset tentang terumbu karang. Ibu siapa tadi yang bertanya, Pak? Ibu Asmara, Ibu saya tadi Asma bertanya apa? Rafidah. Ibu Asma Rafidah. Smarafida. Ah, Smarafida. Ya. Jadi kalau saya lihat kami penelitian kemarin hampir di 14 lokasi terumbu karang seluruh Indonesia ya, barat, tengah, dan timur gitu ya. Ini citra satelit yang menggunakan planet scope ya. Mungkin udah tahu ya planet. Resolusinya 1 sampai 2 meter saja di situ terlihat ya. Kemudian dari situ kita ngelihat mana yang pasir, mana yang seagrass ya, mana yang karang gitu ya, mana yang kolom air ya, dan seterusnya di situ. Nah, di situ ternyata bisa mendeteksi sebetulnya ya. Dan kami juga menggunakan eh, ini algoritma Lizenga. Ya, mungkin udah tahu ya, algoritma Lizenga itu untuk melihat sebetulnya eh, jenis-jenis tadi dari bentik ya di terumbu karang ya Lizenga seperti itu. Nah, dari leasingan tersebut menggunakan Sentinel. Saya menggunakan Sentinel dan menggunakan Landsat. Karena datanya mulai dari tahun 2000 sampai 2024 kemarin kami lakukan seperti itu. Ya. Ternyata alhamdulillah dari situ dapat terlihat lah gitu ya. Nah, di sini di sebelah kanan ini ada gili ya. Gili Gili mana Gili lupa saya Gili Meno kawasan koralnya berapa siannya berapa sigresnya berapa gitu ya mulai 2019 sampai 2026 2023 lah 26-nya belum 26-nya nih hasil prediksi nih ya sampai 2023 terlihat nih itu fakta ya fakta di situ tadi menggunakan saya katakan dari Citra Sentinel kemudian dipertajam dengan data citra uh, planet planet scope ya. Bisa bisa dilihat seperti itu ya menggunakan tadi algoritma Lizenga untuk citra satelit eh, yang resolusinya 10 meter lah kurang lebih ya. Jadi bisa menggunakan Landsat, bisa menggunakan Sentinel tadi. Nah, untuk yang prediksi ke depannya, kami menggunakan ini apa deep learning ya. Tadi machine learning, kemudian ditambah deep learning. Nah, dari situ ternyata bisa diprediksi nih dari tahun ke tahun ya, secara spasial sebetulnya. Tapi hanya menggunakan dua variabel. Waktu itu hanya dua variabel. Kalau tidak salah, variabel sedimentasi sama variabel salinitas. Dua itu, ya, variabel salinitas. Oke. Jadi bisa menghitung prediksi ke depan. Gitu jadinya, Ibu, gimana? Jadi bisa menggunakan tadi citra Sentinel atau Landsat dengan algoritma Lizenga, juga bisa dipertajam lagi tadi menggunakan eh, Planetscope ya, citra Planetscope. Seperti itu. Oke.
Terima kasih, Silakan. Prof. Eh, apakah Prof mau lanjut pemaparan materi atau lanjut pertanyaan, Prof? Pertanyaan aja, Mbak. Oh, Sama baik. ya. Ini ada dari Ibu Ilma Ilma Fahma. Dalam konteks pemodelan perubahan tutupan lahan menggunakan pendekatan selular automata Markov-Chain atau CM-Markov, bagaimana sebaiknya kita mengintegrasikan variabel sosioekonomi yang bersifat dinamis seperti pertumbuhan populasi dan kebijakan tata ruang agar tetap mempertahankan akurasi spasial dan temporal model. Silakan, Prof. Iya, baik. Terima kasih, Mbak Glory. Tadi pertanyaan dari Mbak siapa? Mbak Ima ya? Bu Ima. Ya, ya. Dari Bu Ilma ya, Ilma Fahma. Mbak Ilma Fahma. Tadi saya katakan, CIMC itu banyak kekurangannya karena dia linear, gitu ya. Bagaimana cara perkembangan ekonomi yang saya katakan pesat dan dengan apa banyak variabel yang 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 tidak linear aja sebetulnya. Makanya menggunakan tadi non linear sistem dinamik. Ya. Pemecahan udah ada tadi sebetulnya. Jawabannya udah ada sebetulnya ya. Kenapa saya sekarang fokusnya justru di non linear gitu ya? Karena dunia ini berkembang tidak linear sebetulnya ya. Itu ya tidak linear ya. Sekarang tidak linear lagi. Adanya climate change, perubahan apa iklim itu menyebabkan di wilayah timur itu tidak lagi daerah kering gitu ya, bisa daerah basah. Nah, itu yang saya katakan non linear ya. Jadi jawabannya adalah tadi buatlah model yang tidak linear. Itu Mbak Ilma. Ya. Nanti belajarlah kalau bisa belajar belajar apa? Belajar untuk non linear. Ya. Ini ada Mbak Dela Rizky ya, Amanda, Mbak Dela. Iya, Pak. Ya. Mbak Dela bukannya ini ya? Mbak Dela yang dulu bukan yang dari geografi ini bukan? Nggak jawab dia. Ya, ada masa saya dulu Mbak Dela yang membuat yang non linear ya. Seperti itu. Hilang malahan dia. Enggak. Ya dia yang membuat model saya dulu dipakai sama Dela itu. Mudah-mudahan Dela yang ini ya. Oke, itu aja Mbak Glory. Silakan. Oke, terima kasih, Prof. Ini pertanyaan dari Bapak Rangga Planologi. Apa saja metode klasifikasi yang dapat digunakan untuk memodelkan tutupan lahan dan bagaimana memilih metode yang tepat? Silakan, Prof. Ya, baik. Kalau model tadi yang sederhana gitu ya. Prediksinya ya udah menggunakan CMC aja ya. Cellular Automata Markov Chain. Ya, digabung tuh CA dengan MC digabung. Itu banyak yang dilakukan. Juga menggunakan NNE ya. Network Neural ya. Itu boleh dilakukan juga. Atau tadi multi agent boleh silakan juga. Seperti itu. Udah banyak lah. Boleh juga tadi saya menggunakan model yang seperti yang kami buat. Ya, seperti itu. Mana yang paling cocok sebetulnya? Saya sudah melakukan beberapa riset penelitian yang paling cocok adalah yang saya katakan tadi model yang non spasial, non linear. Ya, non linear adalah menggunakan sistem dinamik. Saya katakan tadi namanya daya dukung lahan. Itu bagus untuk tata ruang sebetulnya. Kalau susah, marilah kita belajar gitu ya. Belajar dan sebetulnya tidak susah karena saya melihat hampir semua mahasiswa S1 yang saya minta untuk melakukan penelitian ini dan S2 ya berjalan dengan lancar dengan no problem, no masalah. Oke Mbak, itu Mbak jawabannya. Oke, terima kasih, Prof. Ini ada pertanyaan dari Bapak Junar Junardi. Beliau bertanya nih tentang industri kimia, Prof. Industri?
kimia industri, pengertian Kimia. kimia industri. Iya, Bapak Junar bertanya, produk yang silakan. dihasilkan atau faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memulai industri kimia, begitu, Prof. Jadi gini, tadi Pak siapa? Pak Junar ya? Pak Junar, saya kebetulan punya eh, apa bisnis minyak asiri nih. Ini kimia kan, betul ya? Ya, kimia juga. Dan tanamannya adalah nilam, ada cengkeh, ada apa pala gitu ya. Tapi saya fokus ke dalam nilam. Ternyata nilam saya menggunakan data geospasial. Wilayah mana yang paling cocok untuk tanaman nilam gitu ya. Dan saya juga punya penyulingan untuk nilam, sebetulnya ya. Dan saya menghasilkan minyak nilam. Nah, itu teman-teman kimia itu yang paling eh, apa berpengaruh di situ gitu ya. Karena bagaimana cara meningkatkan nilai jual dari seperti itu. Ya. Nah, saya katakan mungkin hampir semua ilmu bisa terlibat lah, bergabung gitu ya. Kalau misalnya kimianya bahan alam, ya saya katakan tadi bisa gitu ya. Mulai dari batuan, tanah, tanaman, dan seterusnya menggunakan data spasial bisa dilakukan seperti itu. Ya. Nah, tapi kapan mulainya? Saya katakan kalau di situ tadi saya punya bisnis minyak atsiri gitu ya, yang di mana di situ harus orang kimia yang terlibat di situ gitu ya, dan yang teknik kimia dalam hal penyulingan dan peraksinya. Ya, mari kita mulai, ya, mari kita mulai untuk industri kimia sebetulnya. Ya. Dan saya view, tapi dari tanaman bukan kelapa sawit, bukan tebu, ya bukan kelapa sawit dan bukan tebu gitu ya. Jadi tanaman apa saja yang cocok, misalnya tanaman kemiri lah, atau tanaman yang lain yang bisa menghasilkan biofuel gitu ya. Itu menggunakan data total pendekatan geospasial ya dan analisis geospasial seperti itu. Itu aja mungkin Pak Junar. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Baik, Silakan. terima kasih. Ada lagi? Ini ada lagi ya? Masih ada Mbak pertanyaan Glory lagi, dari Prof. siapa? Ini Dela dari Rizky. Dela, Ya. ya, Dela Rizky. Metode atau algoritma apa yang sesuai digunakan untuk analisis pengendapan lamun di sekitaran lahan reklamasi pantai, mengingat banyak sekali beberapa fenomena pengendapan lamun di area reklamasi ini menimbulkan beberapa dampak lingkungan, Prof. Ya, saya katakan tadi menggunakan ini aja apa kalau menggunakan citra satelit Sentinel gitu ya atau Landsat bisa menggunakan algoritma Lezenga. Tidak ada lagi algoritma yang bagus yang untuk mendeteksi seagrass atau lamun, ya hanya menggunakan Lezenga. Mungkin juga modifikasi Lezenga karena kita buat kemarin modifikasi Lezenga ya menggunakan deep learning. Ya, seperti itu. Jadi di Lizenga, di learning apa Lizenga, kemudian saya menggunakan sedikit pendekatan dengan CIMC ke deep learning bisa memprediksi ke depan. Ya. Jadi apa identifikasi dengan Lizenga, seagrass, pasir, karangnya, atau mungkin tanahnya, lumpurnya ya dengan Lizenga. Kemudian kita juga bisa memprediksi ke depannya menggunakan CIMC dengan plus deep learning. Ya, seperti itu. Itu mungkin Mbak Dela. Baik, untuk kebetulan Mbak Dela masih ada dalam room, apakah Mbak Dela mau memberikan tanggapan? Baik, izin masuk, Prof, moderator. Ya, Silakan, Mbak. Sebelumnya, ini kan sebelumnya saya ingin melakukan penelitian terkait
Coral itu menggunakan algoritma Lezena. Cuman itu Pak, setelah beberapa jurnal yang saya baca itu untuk akurasinya dia hanya sekitaran 5 meter. Itu bagaimana dengan area yang lebih dari kedalaman 5 meter, Pak? Sekian. Ya, baik, Mbak Dila. Itu masalahnya juga memang. Kalau kedalaman lebih dari 5 meter memang tidak bisa. Dan harus bening airnya ya. Jadi kalau yang keruh, yang dekat muara itu agak susah. Nah, sekarang kami di bawah apa teman kami di UI ada namanya Bu Masita, Dokter Masita ya. Itu lagi membuat eh, pendekatan batimetri sebetulnya sampai kedalaman 20 meter ya menggunakan data Sentinel. Jadi, data Sentinel sebetulnya untuk memprediksi batimetri kedalaman air. Ya. Nah, kedalaman air sampai 20 meter. Software-nya udah ada dan udah dijual software sekarang. Ya, udah dijual. Itu pakai algoritmanya macam-macam. Nah, kalau misalnya tadi lebih dari 5 meter, itu yang memang jadi persoalan. Ya. Makanya kami tadi di dalam eh, prediksi Lizena itu adalah untuk terumbu karang. Oke. Untuk terumbu karang, untuk coral reef. Nah, kalau misalnya tadi persoalannya bukan terumbu karang, misalnya di daerah reklamasi gitu kan, reklamasi bukan terumbu karang kan. Nah, ini jadi persoalan besar. Ya, jadi persoalan besar. Tapi apakah di lahan reklamasi itu ada seagrass, ada padang lamun? Itu jadi persoalan juga. Karena padang lamun itu biasanya adanya di terumbu karang, ya, di terumbu karang, bukan di lahan reklamasi. Kalau itu ada di lahan reklamasi berarti luar biasa, Mbak Dela. Ya. Sampai sekarang pendekatan apa lebih dari 5 meter kedalamannya itu memang jadi persoalan besar. Ya. Nah, mungkin pendekatannya tadi kalau sudah ada yang kami hasilkan tadi untuk batimetri lebih dari 5 meter sampai 20 meter. Kemudian nanti leasingnya jadi dimasukkan ke sana. Nah, ini belum kami buat memang modelnya. Nah, ini tantangan bagi teman-teman mungkin yang akan riset atau penelitian yang lebih lanjut lah. Ya, ayo kita bareng-bareng riset seperti itu. Oke, Mbak Dela, itu aja mungkin. Karena terus terang kalau dia di bawah 5 meter dan bukan di coral reef itu jadi persoalan. Ya. Apakah Mbak Dela sudah atau masih ada tanggapan dari Mbak Dela? Baik, terima kasih atas jawabannya, Prof. Saya rasa sudah cukup. Saya kembalikan ke moderator. Iya, Sih, baik. Mbak, eh, di sini saya ingin bertanya sendiri, boleh, Prof? Boleh, 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 boleh. Oke, baik, Prof. Jadi sekarang itu saya kan mahasiswa, Prof. Jadi sedang melakukan analisis riset lah begitu. Lagi ada penelitian kecil-kecilan, Prof. Nah, ini tentang laju erosi menggunakan penginderaan jauh untuk permukiman ideal di sempadan sungai begitu, Prof. Jadi saya memiliki beberapa kesulitan begitu untuk menyatukan mereka begitu, Prof. Antara hasil laju erosi ini dengan permukiman idealnya ini, Prof. Apakah Prof eh, ada saran begitu, Prof? Terima kasih. Laju erosi dengan permukiman ideal. Iya, Prof. Ya, eh, ini kan sebetulnya faktornya kan faktor tetap semua ya, fisik semua ya, kecuali land use atau land covernya satu itu ya, gitu ya. Dan ini istilahnya dipastikan kalau menggunakan tadi sebelum laju erosi gitu ya. Saya nggak tahu laju erosinya pakai apa Mbak. Ini apa Eh, metodenya kan ada beberapa. Nanti laju erosinya ini pakai metode Usual, Prof. Rusle, pakai usle, Iya, bukan? betul, Prof. Nggak tahu. Usle. Usle. Ya, ya usle kan itu fisik semua.
dan tetap semua gitu ya. Dan itu sebenarnya metodenya hanya metode overlay sebetulnya ya, banyak kan. Ya, metode overlay menggunakan MCA tadi, multi criteria analysis atau evaluation, di mana bobot-bobot dari apa dari klasifikasi ya masing-masing tadi variabel kemudian dibobotkan, kemudian klasifikasi dibobotkan berapa besar. Kan itu kan. Ya aja Mbak, referensi yang bagus sebetulnya. Ya, yang sama. Jadi patokannya referensi sebetulnya. Jadi kalau referensinya bagus hasilnya itu ambil. Dari mana bagus referensinya bagus? Referensi bagus adalah referensi yang jurnal-jurnal internasional yang bereputasi tinggi. Ya, misalnya Q1, Q2, itu dari direct lah biasanya ya, Elsevier. Ya, seperti itu diambil. Dari sana aja Mbak sebetulnya. Ya, mana? Karena itu kan metodenya sebenarnya useless, kemudian overlay, ya, menggunakan tadi multi-category analysis, mana bobot-bobot yang tinggi, yang terendah. Itu aja sebetulnya yang dipakai. Oke, Oke, baik. gimana Mbak Glory? Baik, terima kasih, Prof. Ya. Ini ada satu pertanyaan lagi nih kayaknya di bawah nih dari Ini Mbak Asmani. tanggapan dari pertanyaan sebelumnya, Prof, dari Ibu Asma Rafida yang tadi sempat bertanya tentang citra satelit yang digunakan untuk biota di dalam laut. Jadi, Ibu Asma kembali menanggapi, bolehkah saya meminta metode untuk SIGRES tersebut ditulis di kolom komentar? Karena Oh, akan yang saya mengerti katakan lebih jelas. betul. Yang metode Lizenga tadi ya saya katakan ya. Iya, Prof. Ya, metode Lizenga tadi ya. Ya. Oke, saya sebentar mau presentasi boleh nggak? Ini karena banyak yang bertanya tentang apa? Tentang Sigres tadi ya. Meskipun agak melenceng, tapi ini kan enggak sebetulnya karena semuanya pemodelan. Ya, coba saya sebentar presentasi lagi ya, Mbak Glory. Silakan, Prof. Boleh ya. Ya, jadi ini hasil riset kami kemarin dengan teman-teman BRIN, ya, dengan pendanaan dari Bappenas, ya, yaitu apa pemodelan terumbu karang. Ya, saya biasanya senang dengan kata-kata pemodelan. Kemarin melihat seperti apa sih pemodelan terumbu karang gitu ya. Jadi kita pengen ngelihat ke arah 2045 seperti apa terumbu karang. Oke, saya lewat aja nih. Jadi melihat data real terumbu karang, mendapatkan tingkat kerusakan, perubahan pola luasannya dari terumbu karang, kemudian prediksi luasan ke depan. Ya. Ini kita menggunakan hotspot terumbu karang di barat tengah timur. Ya, tabelnya berupa tabel dari Citra Landsat dan Sentinel dari tahun 2000 sampai 2023. Ini data real tahunannya seperti ini. 2006, 2013. Berarti kalau 2006 berarti dari Landsat, 13 Landsat, 14 Landsat, 17 sudah Sentinel. Sentinel, 23 Sentinel, ya. 13 dan 13 ini Landsat ya. Nah, ini juga data real bulanannya seperti ini. Ya, Kita kita lihat gitu ya. Kemudian di sini jadi mengolah data per musim panas sesuai dengan BMKG iklim. Jadi di musim panas biar tidak ada tidak ada perubahan sama semua. Jadi di musim panas diambil pada tahun 2000 sampai 2023 harusnya. Sehingga dapat dimodelkan. Ini contohnya lagi data-data RGB-nya, kemudian koreksi permukaan seperti apa, di masking, kemudian di simple non-alternative clustering, di cluster, kemudian divalidasi. Seperti itu.
biasanya orang menggunakan random forest ya. Random forest, pernah dengar kan random forest ya, Mbak? Ya, algoritma random forest dan algoritma Lizinga ini ya, Lizinga dan random forest. Kemudian lapang, observasi lapang, kita ke lapang, nah, kita lihat ke lapang gitu ya. Kita menggunakan drone juga, drone yang multispektral. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 band di sini, resolusi 8 cm. Jadi kita resolusi dan kita akan membuat satu algoritma nih ya dari situ. Ini hasil lapangannya, ya, ini salinitasnya, kemudian juga sedimentasi kalau dan seterusnya di situ. Dan mengukur pakai diagram transek gitu ya, Giri Matra ya, kemarin Giri Matra kita ukur. Kemudian Giri Matra kita lihat dari tahun ke tahun gitu ya. Seperti ini hasil dari cek lapangan juga ya 2023-nya. Sekarang 2024 ke lapangan kalau tidak salah. Ini hasilnya. Jadi klasifikasinya terumbu, pasir, dan lamun. Ini di Sika Maumere, jadi hampir semua wilayah Maluku Utara, Belitung, Natuna, Karangtobi, Wakatobi. Jadi tadi dari hasil Giri Matra tersebut dapat algoritmanya, kemudian dilihat di masing-masing semua wilayah seperti itu. Nah, kemudian kita melihat prediksi terumbu karang itu menggunakan machine learning ya, menggunakan Google Colab Research dan Mollusky. Pengen lihat drive vektornya ini TSS sedimen, gitu ya. Jadi menggunakan TPI dengan menggunakan teknik supervised dan regresi linear random forest. Ya. Kemudian kita prediksi ke depan kita dapat sampai 2026 ya, prediksi seperti itu. Ya, dengan tadi dengan deep learning ya, machine learning dan deep learning gitu. Nah, ini juga apa mulai prediksi terumbu karang itu 25 sekian persen akurasinya, 76,4. Tapi tadi dari satu variabel saja dari sedimen. Nah, ini 2030-45 akhirnya kita tadi menggunakan, cuma pertanyaan belum masuk nih kalau nggak salah ya. Machine learning itu dapatlah terumbu karang seperti ini. Cuman kalau melihat luas karang ini bisa dikritik nih ya. Karena di tahun 2045 habis nih karangnya gitu ya. Padang lamun akan tetap, luas pasirnya akan meningkat. Jadi sedang sementara terumbu karangnya habis. Ini di Maumere itu sama ya. Ya, kita hitung Bintan, Biak, Belitung, Selat Makassar, Spermonde nih, Maluku Utara, Natuna, Raja Ampat, terumbu karang di Tual ini ya. Tual, Wakatobi, di Tapanuli nih. Kemudian Nias, Kendari. Ya ini overall kita hitung semuanya gitu ya. Jadi memang luasannya merata. Di mana ternyata yang paling banyak berkurang ada daerah barat, daerah timur relatif bertambah gitu ya. Nah ini yang model linearnya. Ini model linear kita buat juga, itu ada sekitar 53 variabel ya, variabel nggak satu macam-macam. Kita buat juga modelnya,
Nah, ini modelnya juga boleh. Nah, ini um, tadi SFD-nya modelnya ya. Nah, ini modelnya, hasil modelnya. Terus selanjutnya validasi model, intervensi, dan model simulasi. Jadi belum sampai ke intervensi ini. Nah, ini contoh dari model model terumbu karang, Mbak ya. Oke, itu aja, Mbak Glory. Silakan. Oke, baik, Prof. Di sini apakah rekan-rekan masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Boleh raise hand. Untuk pertanyaan di room chat sudah selesai, Prof. Ya, Prof masih mau menambahkan sesuatu? itu ada tuh siapa? Asma Apakah ya. masih bisa dilanjutkan untuk sesi tanya jawabnya, Prof? eh Boleh silakan. Oke, baik. Ini dari Bapak Junar Junardi yang tadi sudah bertanya. Ya, Eh, Landscape fisik kita dibentuk oleh berbagai faktor termasuk geografi, budaya, dan teknologi. Geografi arsitektur mengeksplorasi hubungan rumit antara arsitektur dan konteks geografisnya. Geografi ini Geografi ini memberikan wawasan tentang bagaimana bangunan dan struktur lain berinteraksi dengan lingkungannya yang dipengaruhi oleh tradisi, iklim, dan sumber daya setempat. Halo, Prof. ya. Oke. Eh, ini Pak Junar atau Mas ya? Mas Junar ya? Bapak Junar. Eh, ya, ya. Jadi ini kan lanskap saya itu berhubungan dengan lanskap sebetulnya. Jadi model lanskap berkelanjutan sebetulnya. Kedengaran suara saya? Udah, Prof. Kedengaran, Prof. Ya, Baik, ya. silakan. Jadi model lanskap berkelanjutan itu sebetulnya disertasi saya ya, Mbak Gloria, Pak Junar. Itu saya ini harus cari dulu nih PPT-nya nih. Jadi sebetulnya panjang sebetulnya ceritanya. Ya, jadi memang Pak Junar kalau mau apa diskusi lebih panjang gitu ya, saya punya sebetulnya PPT-nya bagaimana. Nah, kebetulan lokasi saya adalah daerah estuari. Jadi orang apa, berpikir bahwa estuari itu atau muara itu ada daerah perairan sungai. Padahal namanya estuari itu daratan, perairan sungai sama lautan gitu ya. Digabung satu kesatuan sebetulnya. Nah, saya waktu itu buat model lanskap estuari berkelanjutan ya, di mana lihat dari semua aspek di situ. Dan itu memunculkan satu model baru sebetulnya. Salah satu model, mungkin sepersepuluh model adalah model yang sistem dinamik tadi. Sepersepuluh model tadi CAMC gitu ya. 10 model yang lainnya adalah model-model, ada model sosial ekonomi, model apa tadi land cover, land use, dan seterusnya. Juga saya mau model model estuari di perairan di lautnya, seperti itu. Ya. Jadi saya buat satu model dan sebetulnya hasil itu sudah pernah saya kasih ke Pemda dan ke teman-teman di kementerian gitu ya. Tapi kan saya tidak tahu, mungkin hasil dari riset-riset di luar kementerian atau Pemda kadang-kadang tidak dilirik ya, seperti itu. Jadi memang panjang Pak Junar nih kalau cerita sebetulnya ya. Jadi kalau mau apa, kalau ditanya tadi bagaimana bangunan dan struktur lain berinteraksi dengan lingkungannya, yaitu sebetulnya yang terpenting adalah pertama adalah wilayah mana yang boleh dibangun untuk lahan terbangun di wilayah estuari. Itu yang terpenting dulu. Nah setelah itu baru struktur bangunan apa yang cocok di situ. Ya, karena mungkin saja
wilayah tersebut nanti berhubungan juga dengan daerah kegempaan, gempa tektonik misalnya. Berarti bangunan apa yang paling cocok di situ? Dan udah banyak contohnya sebetulnya. Orang-orang ngebangun karena gaya-gaya, karena takut ketinggalan zaman gitu ya. Banyak kebangun yang bangunan ini ternyata jadi gempa dan seterusnya. Atau tsunami ya. Jadi banyak faktor, Pak Junar. Jadi memang ini diskusinya harus panjang lagi dan harus satu tema yang saya katakan luar biasa ya. Banyak variabel yang terlibat di situ. Itu Mbak Glory. Ya. Oke, baik. Ini Terima satu kasih. lagi dari Mbak Asma ini. Ya. Iya, Prof. Ini Mbak Asma mengatakan Mbak Asma ini tertarik mengenai penelitian terumbu karang dan lamun yang Prof telah terangkan. Apakah dari penelitiannya Prof mengenai hal tersebut sudah dijurnalkan? Jika sudah, apa boleh di-share, Prof? Eh, boleh, boleh. Saya kirim aja sekarang ya. Saya kirim ya. Coba ya. Saya kirim ya. Saya kirim di... Bentar, saya kirim. Saya cari dulu tadi filenya. Aduh, filenya di mana? Saya tuh takut ketukar file tadi. Bentar, saya ini dulu ya. Saya cari dulu filenya. Hmm. Penas di PGP. Mbak, tadi mana ya? Oke, saya udah kirim ya. Cuma lama kirimnya sebentar. Masih. Karena 12 mega lebih. Sudah saya kirim, Mbak Glory. Baik, Ini Prof. ya. Nanti kami Mudah-mudahan bisa akan di-download nih. teruskan langsung ke para peserta yang ada di... Cuman kan persoalannya kalau di terumbu karang, ya, Ya, Prof. Silakan, Prof. ya ini juga mungkin PPT yang satu lagi yang tadi apa? Yang pertama ini yang pertama saya kirim juga. Bentar. Cuman judulnya pemberdayaan spasial ya. Udah sampai belum filenya, Bu? Yang masuk pertama.
Jadi yang tadi prediksi terumbu karang sama yang penggunaan spasialnya saya kirimkan. Cuman perlu waktu sekitar 5 menit, Mbak. Yang satu udah, ya, Mbak Glory yang satu udah. Baik, Yang penggunaan spasial bentar lagi. siap, Prof. Terima kasih, Prof. Eh, karena waktu kita juga sudah hampir selesai, Prof. Pertanyaan yang masuk juga sudah selesai. Apakah ada materi eh, Ya, closing statement dari Prof? Halo, Prof. ya, baik. Eh, Sebetulnya sih saya ingin teman-teman yang, ya, suara saya kedengaran? Halo, suara saya kedengaran? Baik, sudah, Prof. Kirim datanya. Bentar, belum. Bentar lagi. Halo, suara saya kedengaran? Maaf, Prof, suaranya Prof terputus-putus. Mungkin jaringannya Sebentar, Prof. Mbak. Sebentar, ini karena kayaknya ini apa? Lagi di data. Baik, Halo, sudah jelas, Prof. Halo, halo, Prof. halo, Mbak. Sudah lancar, Prof. Ah, Sudah, Prof. keputus-putus. Sudah, Prof. Bisa Keputus-putus. dilanjutkan, Prof. Mbak, ini yang ke Mas ini ya, ke Mas Aldi ya, filenya. Eh, Halo, boleh, Prof. Boleh, Prof. halo, Mbak. Nanti kami yang sharekan Ya, setelah Prof ya, kirimkan ke Mas Aldi. oke. Baik, sebagai penutup, sekali lagi terima kasih banyak ya. Saya sudah apa diberi kesempatan untuk memberikan pengalaman sebetulnya ya, pengalaman yang saya katakan ini ada tantangan buat anak-anak muda sebetulnya. Karena ke depan ini kita harus banyak berinteraksi dengan teknologi yang jelas ya. Jadi pemodern spasial ini baik itu pengolahan atau yang lain itu tidak tidak apa istilahnya dipastikan lah kan menggunakan teknologi machine learning, deep learning, GeoAI, big data geospasial dan seterusnya itu menjadikan tantangan buat buat kita semua gitu ya. Dan ini menjadi hal yang menarik karena saya berapa kali juga minta bantuan ChatGPT gitu ya. Itu untuk melihat berapa besar sih dan berapa pengaruhnya teknologi-teknologi geospasial ini bisa dilakukan. Baik itu saja Mbak. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, selamat malam. Terima kasih kepada Prof atas materi yang telah disampaikan dengan sangat detail dan lengkap. Penjelasan yang diberikan sangat membantu kami dalam memahami konsep dan metode terbaru dalam pemodelan prediksi perubahan tutupan lahan yang mungkin sebelumnya belum kami ketahui. Pemodelan ini merupakan alat yang sangat penting dalam memahami dinamika perubahan lahan serta merencanakan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
dengan pendekatan berbasis data dan teknologi seperti pemanfaatan citra satelit resolusi tinggi, analisis spasial menggunakan sistem informasi geografis, serta penerapan algoritma pembelajaran mesin, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai pola perubahan tutupan lahan di masa depan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Supriyatna sudah membersamai kami malam hari ini, memberikan banyak ilmu dan juga sharingnya. Dan juga semoga Prof sukses selalu dan dapat dipertemukan di kegiatan lainnya. Izin Prof, mungkin kita bisa ambil dokumentasi kepada peserta yang ada di room Zoom. Silakan. Kami meminta untuk membuka kameranya. Kita akan mengambil sedikit dokumentasi. Oke, baik. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi slide berikutnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Demikianlah sesi webinar Geospatial Insight, Unlocking the Power of GIS and Remote Sensing telah kita selesaikan pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini dengan penuh dedikasi, semangat dan partisipasi aktif rekan-rekan semua telah membuat webinar ini menjadi lebih interaktif dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga ilmu yang telah diperoleh dapat diterapkan dalam pengembangan profesional dan akademik masing-masing. Tak lupa terima kasih kepada seluruh panitia dan pihak yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan webinar ini dengan sukses. Dan juga saya Glory May Sadara Silalai selaku moderator pamit mundur diri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan ketika saya memandu acara dan semoga kita dapat dipertemukan di kegiatan lainnya. Saya izin menutup acara dan selamat beristirahat, selamat malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.